Film berawal dari diperlihatkan sosok seorang istri yang bernama Rejoice. Rejoice ini mempunyai suami bernama Marcus. Marcus mengalami koma dan ia terbaring lemah tak berdaya. Dengan sabarnya, Rejoice mengurus suaminya yang sedang koma. Dokter juga tidak mengetahui kapan Marcus akan kembali sadar kembali. Saat itu, Rejoice menerima sebuah telepon dari Arlene, ibu dari Marcus. Arlene menanyakan keadaan Marcus yang sekarang. Rejoice mengatakan kalau Marcus masih tak sadarkan diri. Arlene hanya berharap agar Rejoice sabar dalam merawat Marcus. Ternyata Marcus ini bekerja di seni tato. Dan Rejoice memasuki studio tato milik Marcus. Dan ia mengenang saat-saat terakhir ia bersamanya. Babe, sa tingin mo ba walang ako petensya doon? Marcus mengalami pusing saat ia lagi bersama Rejoice di dalam studionya. Dan di saat itu, Marcus pun pingsan. Di hari itu, teman-teman mereka datang ke rumah, berniat memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Marcus. Meski Marcus dalam keadaan koma. Di ulang tahunnya Marcus, mereka semua berharap Marcus akan segera sadar. Diketahui kalau Rejoice ini bekerja sebagai penyanyi di sebuah kafe. I miss rejoicing at the bar. Lalu, Jade memberikan sebuah handphone milik Marcus yang telah ia perbaiki. Dan mereka semua meminta Rejoice untuk menyanyikan sebuah lagu karena mereka sudah lama tidak melihat Rejoice bernyanyi. Sementara itu ada seorang wanita cantik yang bernama Astrid. Ternyata Astrid ini selingkuhan Marcus dan Astrid belum mengetahui keadaan Marcus yang sekarang. Bahkan Astrid juga berniat ingin menemui Marcus. Hari telah larut malam. Teman-teman mereka memutuskan untuk segera pulang. Lalu Agnes pembantu di rumah itu menemui Rejoice. Ketika itu Agnes berniat akan meminta gajinya yang beberapa bulan ini belum dibayarkan. Tetapi Rejoice mengatakan kalau dirinya tidak mempunyai uang dan Rejoice meminta Agnes untuk bersabar dan ia pasti akan membayar tunggakan gaji Agnes. Sige po. Dengan situasi seperti ini, Rejoice harus bisa bersabar dan Rejoice mengatakan pada Marcus kalau di ulang tahunnya banyak sekali yang memberikan hadiah padanya. Totoong nagmamahal sa'yo. Rejoice pun mengatakan kalau handphone miliknya telah diperbaiki oleh Jade dan Rejoice memperlihatkan foto dan video saat mereka bersama. Tak disangka handphone itu ada WhatsApp yang masuk dari seorang perempuan bernama Astrid yang mengatakan kalau dirinya akan mendatangi rumah Marcus. Setelah mendapatkan balasan dari Marcus, Astrid pun langsung menuju rumah Marcus. Tapi sayang, Astrid mendapatkan perlakuan yang kasar dari Jade. Dan Astrid digusur untuk melihat keadaan Marcus yang sedang terbaring koma. I'm sorry. Karena tak tahan melihat keadaan Marcus, Astrid memutuskan untuk segera pergi dari rumah Marcus. Ternyata Astrid dan Marcus berkenalan, hubungan mereka pun semakin terjalin. Dan Astrid juga mengetahui kalau Marcus telah menikah. Meski Rejoice mengetahui perselingkuhan Marcus, ia masih memaafkan Marcus. Bahkan dengan sabar, Rejoice masih merawat Marcus. Naisip ko lang Rejoice sangat bingung dengan keadaan keuangan dirinya yang makin menipis. Akhirnya Rejoice memutuskan untuk kembali manggung di kafe. Dan Rejoice dengan terpaksa pada pengunjung kafe agar ia bisa mendapatkan uang lebih. Batin Rejoice terguncang di malam itu. Bahkan ia tidak menyangka kalau dirinya bisa melakukan pekerjaan kotor. Karena faktor minuman temulawak, Rejoice tak sadarkan diri di pinggir jalan. Untung saja ada Astrid di tempat itu. Dan Astrid membawa pulang Rejoice. Saat Rejoice tersadar, ia mengusir Astrid untuk pergi. Tetapi Astrid akan selalu datang. Dan Astrid bersiap membantu Rejoice. Lalu Astrid mengatakan kalau Marcus sangat menyayangi Rejoice. Kaya kahit anong gawin mo,
Astrid mengetahui itu ketika ia bersama. Markus tak sungkan membicarakan hubungan keluarganya pada Astrid. Astrid mengetahui kalau Rejoice lagi membutuhkan biaya. Dan tanpa diminta, Astrid pun langsung menulis sebuah angka di dalam cek miliknya dan memberikan pada Rejoice. Setelah itu, Astrid melangkah pergi. Terlihat Rejoice yang sedang menunggu Markus dengan sabar. Tiba-tiba Markus mengeluarkan air mata dan Rejoice segera memanggil Agnes. Agnes? Agnes! Arlene mengunjungi rumah Markus, menyangka kalau Markus telah sadar. Akan tetapi menurut dokter itu, hal yang sangat wajar ketika pasien dalam keadaan koma mengeluarkan air mata. Possibly random body reflex lang po. More, Doc. Lagi na lang a few more. Astrid mencoba mencari tahu pekerjaan Rejoice. Di malam itu Astrid melihat Rejoice yang sedang manggung di sebuah taman. Karena kasihan, diam-diam Astrid memberikan paket sembako yang diletakkan di depan rumah Markus. Dan Rejoice sudah mengetahui kalau ini perbuatan Astrid. Suatu malam, Rejoice mendapatkan pelecehan dari pelanggan kafe. Lagi-lagi, Astrid berada di tempat itu dan Astrid bisa menyelamatkan Rejoice. Pada suatu hari, Arlene mengunjungi lagi rumah anaknya. Dan seperti biasa, Rejoice menyapa ramah ibu mertuanya. Tapi sial, Arlene mengetahui kalau Rejoice telah bermain api dengan pelanggannya di kafe. Dan video itu telah tersebar. Arlene sangat kecewa pada mantunya itu yang mengkhianati anaknya. Arlene menunjukkan video skandal mantunya itu dan Rejoice memilih untuk pergi. You don't deserve that. Teman-temannya di kafe Rejoice telah mengetahui video skandal tersebut. Dengan terpaksa, Rejoice diberhentikan dari pekerjaannya. Dalam keadaan bingung, kemana Rejoice mencari pekerjaan lagi? Akhirnya Rejoice menghubungi Astrid, mencoba meminta pekerjaan padanya. Lalu mereka pun bertemu dan Astrid pun telah mengetahui siapa sebenarnya Rejoice. Karena Markus selalu membicarakan Rejoice saat mereka bersama. Astrid sangat cemburu pada Markus yang selalu setia pada Rejoice. Astrid hanya meminta pada Markus agar dirinya bisa bersamanya, meski Astrid harus menerima menjadi wanita simpanan. Pinakikinggan. Karena di malam itu mereka berdua oleng parah, Astrid mengantar Rejoice pulang. Oh, dahan-dahan. Keesokan harinya, setelah mereka tersadar, Astrid pun pamit untuk segera pulang. Dan Astrid meminta untuk Rejoice melupakan kejadian yang terjadi di antara mereka. Ketika Astrid akan pergi, tak disangka, Jade pun berkunjung ke rumah. Dan Jade bertanya akan maksud kedatangan Astrid ke rumah ini. Jade meminta pada Rejoice untuk menolak kedatangan Astrid karena Astrid telah berselingkuh dengan Markus. Aning-aning sa bar. Ang akin lang naman. Tiba-tiba Markus pun telah terbangun dan Rejoice mengabari Astrid akan ada pesta kecil-kecilan bersamanya. Markus memang sudah kembali siuman, akan tetapi Markus mengalami stroke dan Markus tidak bisa berbuat apa-apa. Rejoice pun kembali merawat Markus dan mencoba untuk berada bersamanya. Astrid mencoba untuk pergi meninggalkan kota ini, agar ia bisa melupakan Markus di dalam kehidupannya. Astrid kemudian mendatangi rumah Markus, berniat akan pamit kepada Rejoice. Diam-diam, Markus mengetahui kedekatan Astrid dan Rejoice. Markus pun terjatuh dari tempat tidur. Melihat kenyataan semua, Astrid harus segera pulang. Dan kini, Rejoice hidup bersama Markus kembali, meski Markus dalam keadaan stroke. Astrid juga telah kembali pada kehidupannya. Dan film pun berakhir. Bye-bye.